Halo Jadi, semuanya, selamat selamat malam. Nah, jadi Mbak Yeti ini adalah seorang guru ya, Ya, guru betul SD banget. yang pastinya penyayang sama anak-anak. Nah, Mbak Yeti ini seorang guru di mana, Mbak? Di SD Negeri 1 Purwodadi Dalam, Ya. Kecamatan Tanjung Sari. Mungkin banyak yang nggak tahu ya, masih banyak yang tahunya itu di Tanjung Bintang karena dia kecamatan baru. Pokoknya dekat Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Dan kebetulan beliau ini adalah seorang PNS ya. Ya, Nah, PNS muda, berbakat, solihah. amin. Saya masih jomblo. Iya, masih Doa. jomblo doanya. Jadi pada kesempatan ini kita mau ngobrol tuh terkait ya Mbak Yeti ini kan selaku teman aku, kalau misalkan sharing ya terkait apapun, mau kita ngobrol terkait Kak, biasanya yang karir, kehidupan, kadang juga nyelipir ke bisnis, atau tentang hati tuh. Ya begitulah gitu kan, kita sering gitu cerita terkait hati ya, terkait jodoh, penantian. Dan di sesi malam ini gitu, di konten Diary Ngamars Ayu, diary sharingnya Ayu gitu, kita mau bahas terkait ketika jomblo berbicara terkait pernikahan. Wow. Maksudnya kita biasa ya, maksudnya sering tuh sharing yang banyak terkait penantian jodoh dan segala macam. Sehingga gua nggak apa-apa ya nih, gua dulu ya, Nggak apa-apa, biar lebih santai. Gue pun mendapatkan insight gitu dari lu gitu kan, terkait menjaga hati ini seperti ini, terus itu kita dalam menanti penantian harus seperti ini, apa yang harus kita buat kayak gitu. Nah, di sesi malam ini memang gue tuh pengen tuh biar teman-teman yang lain terinspirasi kayak gitu loh, gimana sih sebenarnya cara menanti dengan baik dan benar kayak gitu loh. Karena gue lihat ketika lu menanti kayak gitu kan, gue juga banyak belajar gitu kalau dari lu. Lu tuh kayak orangnya tuh kayak tetap punya kekuatan diri yang kekuatan energi yang terus menerus kayak gitu loh, gitu. Energi positif ya. Gitu kan. Jadi tuh kok bisa begitu, sedangkan di sisi lain banyak juga para milenials yang dia ingin menikah cuman cara persiapannya gitu, banyak galaunya, banyak menantinya, segala macam gitu. Nah, kita nggak mau kan itu terjadi. Iya, benar gitu. banget. Nah, kira-kira nih Mbak Yeti, aku mau nanya nih ke Mbak Yeti ya. Mbak Yeti tuh kalau dalam menanti seorang jodoh gitu ya, kita bicara itu. Kita ngobrol tipis-tipis ya. Udah tipis-tipis, nggak lama kok ini. Dalam penantian jodoh, apa sih yang Mbak lakukan dalam mempersiapkan jodoh itu untuk datang gitu? Lebih ke Mbaknya kayak gitu. Ya sebenarnya jodoh itu kan cerminan diri ya teman-teman ya. Jadi yang pasti kalau kita pengen dapet jodoh yang baik, ya kita harus mempersiapkan diri untuk jadi wanita yang baik, ya kan? Terus An-Nur ayat 24 atau 26 gitu ya gue. Iya, pokoknya ada di Al-Quran ya. Perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik, begitupun sebaliknya. Yang pasti yang pertama ya kita kan bakal jadi seorang ibu, ya kan? Betul. Jadi kan yang harus dipersiapkan itu nggak cuman gue harus punya suami yang seperti ini. Jadi kita jangan sibuk mencari, jadi kita sibuk menjadi. Jadi kita tuh kadang kebanyakan doanya yo, mau yang nggak apa-apa ganti yang penting soleh ya gitu. Tapi kita lupa, Itu dia. kita lupa buat menjadi. Padahal perempuan sekarang tuh sibuk. Aku mau laki-laki yang seperti ini, tapi kita lupa tadi, lupa menjadi yang jadi lebih baik, lupa belajar tentang pernikahan, ilmu ada loh pernikahan, ada ilmunya kan, betul. Iya. Bahkan buku-buku parenting segala Iya macam. benar, parenting, ilmu pernikahan, ilmu tentang anak, itu semuanya perlu dipelajari. Jadi maksudnya jadi jangan sampai masa jomblo itu diisi dengan kegalau, baper, nggak kunjung-kunjung selesai, kayak gitu kan. Itu kan ibarat kata hal yang baper, negatif, ya kedepannya negatif juga kayak gitu. Jadi kan ngefek banget di alam bawah sadar, betul. Bawaannya itu insecure ya, jadi kayak aduh gimana ya, aduh kok jodohnya belum dateng ya gitu, Allah nggak sayang ya, padahal nggak kayak gitu guys. Karena kita fokus aja bisa menjadi sesuatu yang Benar. Nah, kalau Mbak Yeti itu lebih ke apa sih kalau ingin menjadikan Mbak Yeti itu sebagai sesuatu? Maksud aku kan biasanya itu ada habit yang mungkin terbangun kan. Nah, habit apa yang Mbak lakukan gitu? Kebiasaan apa yang Mbak lakukan sehingganya jadinya menanti jodoh itu ya dengan bahagia kayak gitu loh.
Kalau aku lebih suka yang pasti ya itu bersyukur. Bersyukur Allah udah kasih nikmat yang banyak nih, kita sehat, punya keluarga yang baik, punya teman-teman yang baik, itu yang pasti bersyukur. Terus yang kedua berpikir positif aja. Berpikir positif benar ya. Berpikir positifnya itu nggak cuman sama teman-teman, sama lingkungan, tapi yang pasti sama takdir yang Allah kasih ke kita. Masya Allah. Gitu. Nah, aku pernah dengar gitu ya, Umi siapa gitu yang ngomong yang pada saat itu, jodoh itu adalah takdir yang dipilih. Iya. Kira-kira menurut Mbak Yeti kalau misalkan tentang jodoh yang dipilih itu, menurut Mbak Yeti tuh pandangan Mbak Yeti seperti apa? Ya benar. Kenapa jodoh itu tentang takdir yang dipilih? Karena gini teman-teman. Kalau menurut aku kan sesuai dengan yang udah Allah tuliskan di Al-Quran, bahwa laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Nah, untuk menjadi baik itu pilihan. Kita tuh mau jadi baik atau jadi buruk itu pilihan. Kalau kita memilih untuk jadi baik, kita akan ditakdirkan dengan orang yang baik. Jadi wajar kalau jodoh itu adalah Takdir yang dipilih. Takdir yang dipilih. Karena kita memilih jadi baik, jadi Allah akan pilihkan jodoh yang baik. Oh gitu. Jadi benar banget, jodoh itu memang takdir yang dipilih. Oh gitu ya. Nah terus tuh gini nih, kita tuh kadang udah banyak gitu ya ilmu di YouTube ya terkait persiapan pernikahan, terus kita cara beli buku-buku ya ya gitu kan. kan. Maksudnya ya pernikahan itu kan bukan tentang aku dan kamu kayak gitu kan, yang gua tak ketahui ya, bahwasannya nanti kita bakal ketemu yang namanya mertua, keluarga besar ada ya. keluarga besar. Jadi keluargamu dan keluargaku juga kayak gitu kan ya. Nah kalau tipe Mbak Yeti itu, Mbak Yeti lebih mempersiapkan apa sih kalau untuk ke arah sananya gitu? Untuk maksudnya aku pernah nggak baca buku, kan kalau di buku tuh sampai hubungan ke mertua tuh ada ya gimana baiknya kayak gitu. Karena kebanyakan kita itu pengen nikahnya tuh cuma mikirin gimana kriteria lagi kan? Iya benar. Terus itu kedua pengen kehidupan setelah menikah seperti apa? Padahal ada hal-hal kecil yang sebenarnya bisa membawa sebuah keberkahan itu. Misalkan dari salah satu cara hubungan baik dengan mertua, karena banyak loh yang bermasalah ketika sudah menikah, klasnya sama mertua segala macam. Nah, itu yang harusnya kita pikirkan juga tuh. Kalau menurut Mbak, kalau misalkan Mbak udah baca, itu gimana? Kalau menurut aku gini, ketika kita sudah siap untuk menikah, ya kita harus belajar untuk nanti kita menikah tidak hanya dengan satu orang. Berarti otomatis kita akan menikah dengan satu orang, tapi kita secara tidak langsung itu akan mengenal semua yang ada di lingkungan orang tersebut gitu, mengenal keluarga besarnya, bahkan teman-temannya ya kan. Jadi menurut aku sih benar-benar kita tuh harus belajar tentang ilmu pernikahan yang pasti, dan di saat kita belajar itu kita harus paham bahwa pasangan kita tuh nanti punya orang tua yang kita sebut dengan mertua. Jadi kita harus paham gimana caranya kita tuh nggak cuma ngebahagiain pasangan kita, tapi ngebahagiain mertua kita, saudara-saudara ipar kita. Misalnya nih pada saat silaturahim ke rumah mertua, ya bawa apa yang disukai sama mertua kita. Nah itu emang kelihatan receh ya, kadang orang mikir maksud sih belum nikah udah mikirin sampai segitunya, tapi itu perlu belajar tentang begitu. Gitu, jadi nggak hanya kita punya pasangan terus kita cuma nyenengin pasangan kita. Padahal pasangan kita ini punya surga, itu ibunya. Apalagi kita sebagai perempuan, ibarat kata kalau laki itu apa ya, kayak mana ya, ya tetap anakku tuh tetap punyaku gitu kan. Ya kan gitu. Jadinya ya kita juga ya itu ibu kita kayak gitu kan. Nah terkhusus nih Mbak dalam penantian, Mbak sekarang lagi baca buku apa? Aku sekarang lagi baca bukunya Kang Canun sama Teh Fufu. Itu jodoh pilihan hati, sama jodoh restu orang tua. Nah, Masya Allah. Jadi dari dua buku itu, maksudnya kalau nggak salah buku yang beda, buku yang beda ya. Kalau nggak salah waktu itu banyak ya beli bukunya kayak gitu. Cuma yang lagi baca itu kayak gitu kan ya. Dapat ya Mbak, maksudnya energi positif gitu, semakin ya udah kita seperti menanti pasrah tidak menyerah, tapi ibaratnya kalau kayak gelas itu kita selalu mengisinya dengan air gitu ya, kalau kita sambil belajar memantaskan kayak gitu, karena daripada kita diam aja mending kita memantaskan dengan cara yang baik. Iya benar. Nah, kita tadi udah membahas terkait
cara apa ya, maksudnya habits apa yang ditumbuhkan gitu ya untuk dalam penantian jodoh ini. Nah terus aku pengen ini juga Mbak, kita mau bahas juga, kita ini kalau dalam penantian nggak menutupi ya bahwasannya pasti ada seseorang yang kadang datang segala macam gitu. Nah kalau Mbak itu dalam mensiasati ada orang yang datang, pasti tahu lah dia itu ibarat kata lu serius nggak sih gitu. Iya, gitu, kadang ya. ini Gitu. mau tebar jari, tebar jari, modus atau gimana nih gitu. karena kebanyakan itu kan memang tipenya ada yang koleksi, seleksi, resepsi. Jadi kita tuh kayak tahu kan, lu mau ngeleksi gue, aku mau ajar resepsi gue nih, gitu ya. Nah, jadi tuh kalau Mbak itu mensiasati yang orang-orang yang datang seperti itu kayak mana Mbak? Ya kalau aku sih gini ya, kalau misalnya yang melakukan seperti itu misalnya kayak teman kita, teman misalnya tapi kenalnya belum lama nih misalnya. Kalau misalnya dia ngechat, ya udah kita anggapnya balesnya ya kayak teman gitu. Maksudnya jangan terlalu kaku juga guys. Nanti apa kabar? Baik. Laju kaku banget gitu. Enggak juga sih, dibawa santai aja. Fleksibel gitu. aja. Fleksibel aja. Maksudnya ya kalau dia tanya ya kita jawab balik nggak apa-apa, kita tanya balik nggak apa-apa gitu. Yang penting pada saat dia udah mulai nggak tahu batasan chatting, misalnya dia selalu ngechat nih di atas jam 10 malam atau mungkin nelpon atau video call mungkin pengen lihat kita, dan itu pada saat jam malam, itu menurut aku ya udah deh kita batasin, kita stop dulu ya, kayaknya nggak pas nih momennya gitu. Tapi kalau misalnya dia ngechatnya siang dan memang cuma tanya kabar lagi ngapain, gitu sih santai aja, jawab aja selagi dia nggak aneh-aneh gitu ya. Nah terus kalau aku pribadi gini ya Mbak Yati ya, kalau misalkan melihat lelaki misalkan datang terus tuh banyak modus segala macam gitu, aku tuh tipikal orang yang cuek, lempeng, ya dibilang gak peka, tapi aku kayak bersyukur dengan ketidakpekaan aku gitu, karena itu salah satu cara aku menjaga hati, benteng gitu, diri diri gitu kan ya. Nah cuman pastinya ada nggak sih definisi yang membuat lu serius nih sama gue gitu, ada nggak? Kalau ketika dia ngapa gitu, definisi dia serius gitu. Oke, menurut gue simple guys. Jadi kalau ketika laki-laki itu serius sama kita, itu cuma ada dua. Dia akan segera melamar kita, dan yang kedua prosesnya akan dimudahkan sama Allah. Cuma dua itu, nggak ada yang lain. Kalau dia cuma ngechat aja, terus nelfon aja, tapi nggak jelas, bahkan sampai bertahun-tahun kayak kredit rumah ya, dan itu nggak jelas gitu. Jadi menurut aku ya itu nggak jelas dan nggak usah dilanjutin, nggak usah dilanjutkan gitu. Sudahi atau ikhlaskan. Ya sudahi atau tinggalkan, sih gitu. Karena sesungguhnya yang didekatkan, yang dilancarkan kayak gitu, insya Allah ridho kayak gitu. Karena aku ya memang belum pernah berpengalaman gitu ya menikah gitu, cuman alhamdulillah itu banyak gitu orang-orang yang sering curhat kayak gitu kan, sampai pada akhirnya aku memang jadinya punya kesimpulan bahwasannya memang ketika cara kita baik gitu ya pasti datangnya baik kayak gitu kan. Dan ada juga ketika mau dia berganti pasangan berapa kali pun, ketika cara dia masih yang sama, dia tetap dapetnya yang sama aja gitu. Betul. Jadi ketika kalian nih semua kalau punya cara yang beda, cara yang baik, pasti kalian dapetnya hasil yang beda juga ya. Gitu. Yang pasti yang perlu kita garis bawahi adalah setiap kita melakukan aktivitas, pikirkan kira-kira Allah ridho nggak dengan yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mendekati keridoan gitu kan ya, terus itu kita selalu ibarat kata bersyukur, berbahagia. Jadi meski kita jomblo-jomblonya dengan berbahagia. Kita bukan jomblo. Kita bukan jomblo, kita single. Kita Jomblo single itu ya. nasib. Single itu pilihan. Kita pilihan untuk menjaga sampai akad dan halal. Gitu. Kita say no to pacaran ya. Kayak gitu. Nah, terus tadi kan kita udah bahas banyak ya Mbak. Ini kan memang kayak diary sharing ini ya cukup sebentar, tapi semoga menginspirasi banyak orang kayak gitu. Boleh nggak sih kasih tipsnya dikit gitu untuk teman-teman milenial, untuk teman-teman yang ya sama lah seperti kita yang sedang menanti jodoh kayak gitu. Kira-kira biar ya kalau tadi itu kan teknisnya ya. Nah aku pengennya Mbak kasih kita
tips gitu dalam menanti dengan sebaik mungkin menantinya tuh secara apa ya, gimana ya, kalau tadi teknis ya baca buku segala macam, maksud aku apa sih belief yang tertanam di dalam diri kayak gitu yang bisa membuat ya udah gue jodoh tuh pasti datang gitu, dan itu yang menguatkan kita jadi nggak sedih, nggak apa ya, nggak gundah gulana gitu loh. Biasanya kan kita kadang jodoh belum datang gundah gulana, umur udah berapa segala macam, itu jadi permasalahan problem dan itu bisa membuat stres kayak gitu loh. Gitu. Kalau aku sih lebih ke kayak nanemin ke diri aku booster ya, mood booster aku itu yakin kalau memang jodoh itu kan rahasia Allah ya, kayak rezeki, maut, dan jodoh, namanya kan jodoh. Jadi jodoh itu kan sesuatu yang pasti, sesuatu yang maksudnya sesuatu yang tidak pasti ya malahnya. Tapi itu misteri gitu. Tapi kita yakin bahwa kalau memang jodoh tidak dipertemukan di dunia, Allah akan pertemukan di akhirat. Jadi Tapi sedih. Iya benar. Tapi kalau bisa ya Allah kalau bisa jodohnya juga di dunia gitu ya. Tapi tetap kalau aku mood boosternya yakin bahwa ketika kita sudah ikhtiar dengan baik, kita berusaha menjadi baik, jodoh itu insya Allah sudah Allah persiapkan. Bahkan sebelum kita lahir pun Allah sudah menyiapkan bagaimana kehidupan kita, termasuk jodoh kita. Jadi jalanan benar banget. Jadi prinsipnya nggak usah sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pasti gitu ya, karena yang pasti itu kan kematian. Jadi menurut aku kita fokus memperbaiki diri, terus kita fokus menjadi baik, insya Allah akan hadirkan yang baik. Sama salah satunya itu memperbaiki lingkungan juga kali ya Mbak ya, kayak gitu guys. Jadi kalau misalkan teman-teman nanyain aku gitu, emang nggak pernah galau ya Mbak Ayu? Ya galau pasti lah, namanya manusiawi ada jadi nggak normal ya Mbak. Tapi bagaimana cara kita bisa mereframe itu dengan sebaik mungkin, itu pilihan kayak gitu. Sedih enggaknya kita ya tergantung kita gitu. Kalau masalah akan selalu ada kayak gitu. Tapi bagaimana kita mendewasakan, mencari solusi, nah itu yang Mbak ya pilihan kayak gitu. Dan kita harus belajar dari sebelum nikah, karena nanti setelah menikah pasti punya ujiannya masing-masing. Tapi ketika kita sudah biasa, kita nanti ya udah bisa gampang gitu. Oh iya masalahnya ini, kita harus begini, cara komunikasinya baik ke suami kayak gitu. Intinya dalam mempersiapkan pernikahan itu adalah SPP-nya ini Mbak, bekal ya. Karena kan kita bakal jadi madrasah pertama ya buat anak-anak. Jadi apa ya? harus ibunya juga harus belajar. Betul. Dia cuma mendadak berkeluarga, mendadak jadi orang tua ya. Jangan sampai kita itu hanya jadi apa ya, kalau kata teman aku tuh orang tua apa ya? Orang tua dadakan. Orang tua dadakan. Jangan hanya menjadi sekedar apa ya, kayak orang tua aja gitu, tapi jadilah orang tua yang memang kita siap untuk dititipkan amanah itu gitu. Ya intinya kita awalnya ya dari yang belum belajar juga ya Mbak ya, tapi kita pengen belajar kayak gitu. Dan sharing kali ini ya bukan untuk menggurui atau apa, kita hanya sekedar sharing. Karena kebetulan Mbak Yeti ini emang teman sharing aku gitu. Apalagi kalau misalkan Mbak baiknya gimana ya kita kayak ya, gitu kita kan, sering tukar pikiran kayak gitu. Jadi aku kalau misalkan abis sharing itu jadinya dapat apa ya, mood booster lagi kayak gitu kan, jadi lebih sama baik. Aku juga kalau habis minta motivasi atau minta inspirasi itu langsung lebih semangat, lebih fresh kayak gitu. Karena nggak menutup kemungkinan teman-teman dalam masa penantian itu ada yang namanya pasti titik jenuh kayak gitu. Benar. Nah di titik jenuh itu kalau misalkan kita jatuh di titik jenuhnya, ya udah jadilah kita galau lagi, baper lagi, terus tuh memikirkan hal-hal yang nggak penting, sehingganya itu terbawa, sehingganya gitu. Kita jadi kurang produktif sehingganya jadi yang insecure dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita tahu caranya mengelola si titik jenuhnya menjadi sesuatu, itu kan jadi lebih baik. Makanya kita perlu yang namanya lingkungan itu tadi gitu. Betul banget. Nah ini makasih Mbak Yeti udah apa ya mengisi salah satu konten aku gitu, dan kontennya juga berbicara tentang jodoh. Kenapa berbicara tentang jodoh? Memang di luar sana lagi marak kayak gitu loh, menanti, tapi gimana sih cara menanti yang benar kayak gitu. Dan insya Allah jawaban dari Mbak Yeti sudah sedikit membantu kita untuk mendapatkan solusi itu. Iya, betul banget. Semangat menanti dengan ikhlas, dengan bahagia gitu. Jadi walaupun kita single tetap bahagia, karena kita nanti insya Allah akan ditemukan dengan jodoh yang bisa membawa kita ke akhirat.
ya dunia ke surga, sehidup sesurga. Gua serius mati ya. Oke, gitulah ya, sehidup sesurga gitu. Amin. Amin. Terima kasih sudah nonton channel YouTube aku di sampai lupa nih gue. Channel YouTube aku di Diary Ayu. Jangan lupa di subscribe, terus komen, like, and share. Jangan lupa di share ya, supaya banyak yang merasakan manfaat dari video ini. Iya, dan aku juga semangat gitu buat konten gitu, karena aku pengen juga gitu buat konten tuh yang bisa bermanfaat kayak gitu loh. Jadi walaupun teman-teman nonton dapat manfaat ya, insya Allah kalau bisa tidak lagi. Amin gitu. Oke, sekian dari kami. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.